Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Teman-teman kiai dari jajaran surya, dari jajaran Fidiyah, atau Mudir, yang sapi segala yang Allah muliakan, khusus lembaga Mudir Cia beserta dari jajaran kalau STD ngeten niki berarti sekaligus cekapan iki kula nyuwun wekdal niku kan disepakati jam 22. Nggih. Niki pun jam 28. Nggih kan wonten sing masbuk niku wau. Masbuk. Niki kula cepetaken mawon prosane secara global kula nyuwun wekdal kurang lebih 10 menit mboten napa-napa. Mboten napa nggih, kula persingkat sesingkat mungkin, sefaham mungkin. Nggih, kula soalnya mboten saged berfatwa utawa nuju mboten. Kula namung napa sing kula gadah kula pantulaken mawon. Estune kita di dalam bertoriko, di dalam toriko niki memang jamiah secara rukun bunyinya toriko. Tetapi ketika kita sandarkan kepada fitoh atau dalil qot'i kita adalah sebuah organisasi sing derek tugas kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas para nabi niku intinya mengembalikan manusia kepada fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu perjanjian Allah dan roh kita saat ini ditiupkan ke dalam kita sebagai bayi. Tapi kapan sebelum itu? Allah alam kuliruku binamil robbi. Jadi pokoknya ketika roh itu akan disebulkan ke manusia sudah ada perjanjian perdata nek menawi dihukum itu. Awakmu temen niku nek menawi di kersane harus ada dalile kula nek boten dalile ngene ngobos ngene ya. Dari Al-Qur'an ini kalau ini disampaikan sampun di perjanjian Allah di Al-A'raf 172. Di situ disampaikan nanti sakit diwasal kabeh tafsirnya. Bahwa di situ ada perjanjian awal manusia dengan ruh-ruh para manusia dan perjanjian itu sawah seluruhnya. Gini pengakuan seorang manusia alas itu birobiku qalu balasahin. Itu perjanjian khusus yang disebut perjanjian fitrah manusia, bahwa seorang manusia atau ruh itu sudah ma'rifat kepada Allah sejak awal, faham jenengan Tuhan kula Gusti kula jenengan. Pengakuan itu harus terbawa sampai ke kehidupan ke depan. Perjanjian. Tapi kalimat yang dipakai di dalam Tuhan, aku boten alas pun biilah, bukan menggunakan kata pangeran ilahun yang ilah, tapi Robun itu artosipun pengakuan bahwa jenengan itu sing damel kula, tapi juga melengkapi kula dengan rezeki, melengkapi kula dengan segala pengaturan koreo atau skenario alam semesta kan melengkapi kehidupan kula. Adi nami sing penata rezeki, penata keselamatan, penata kesenangan. Semua itu yang menata secara mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kula namung nglampahi dalam panjenengan Gusti urip. Niki perjanjian awal. Cuma ketika perjalanan roh ini ditiupkan di manusia, baru kita ini terbelokkan. Kalimat kula niku terbelok. Menungso sing semula sudah ngaku pengenan, sing nyenengno aku, sing memberi bahagia aku, sing nyiapno rezekiku, sing nyiapno jodohku, terbelokkan paling senengku mergo duit akeh, senengku mergo aku dadi pejabat, senengnya aku jadi orang yang terhormat. Ini namanya manusia telah terlupakan, terbelokkan orang tasawuf menjadi penyembah dunia, penyembah. Padahal nek penyembah murni kan syirik, tapi niku namanya syirkul khofi atau syirkul. Nah, karena terbelokkan
Mergo napa pengaruh nggih gara-gara sekolah kita selama 9 tahun 12 tahun kan rumus sirkul covid do ya. Kita kepingin menjadi orang yang sukses nyambung gawe gitu mungkin nyambung biar target pekerjaannya ketika bertani ditudui caranya bertani seret. Tetapi tidak semua bertani meskipun ilmu ini notok ilmu pertanian kabeh pinter tapi rezekine boten padha. Mesti ada sing jeblok, ada sing mati tengah dalan, ada sing suwah. Itu karena apa? Ilmu ini menungso tidak menjamin sukses atau memperoleh apapun sesuai target. Karena tidak semua lepas dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tugas Rasulullah sejak awal, Nabi Adam sampai akhir mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yaitu perjanjian ini sembarang itu sumeleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhtiar terus rezeki kepanggih bolu, kepanggih ibu, kepanggih luru, kadang minus sekali pun itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berkenan itu. Nopo korelasi ini kita dengan jadman. Rasulullah tugasnya memfitrahkan manusia sejak awal agar tahu sudah pernah ada perjanjian. Jadman ini meskipun berbunyi mentorikukan masyarakat dan memasyarakat toriko, tapi nek mentok hanya pada toriko emang karena dereng kepanggih fitrah. Termasuk kita para kusnia bimbing-bimbingan kudu mengincipi ngintip ilmu yang kelas atasnya. Kalau mundur fatwa itu Imam Ibnu Athaillah ini sing paling kula remeni paling gamblang memahami bertasawuf. Kelas niku akan wonten 3. Setunggal kelas syariah. Kita ngandhalaken bahasane ketika ingin ngabdi dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wis pokoke sembahyang ya oleh 70 derajat. Sedekah cek entuk ganjaran. Tasuk mriku. Napa awon? Kalimat madmun atau dicelok niku sebabnya ngomong kan para ahli makrifat. Tapi secara umum standar manusia memang di kelas pertama ini pun saya karena proposal manusia niku itu Mama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Proposal manusia niku liya'budun nyembah beribadah. Dan syariat ini standar pertama tiang itu sakit ngelampaui beribadah. Nanti kita masih sakit saya ketika kita patus ganjaran sodako niat nolak balak ini kita masih boleh, tetapi tasik kelas awal baru nek kepingin jenengan atau kita sedaya iki kepingin masuk di kelas kedua niku simpel nek menawi jenengan kados simpel derek beat ya niku simpel akan masuk di tahap kedua jenengan akan di beat. Ketika pun di beat kita sedaya ini dibimbing cara 3 prosedur kang kita nyuci hati. Pertama kita tiga tahap ini kacanya ngoten kelas berseni akan di hati kotor niku tidak bisa setahun 2 tahun. Tapi ketika ada bimbingan dia yang beat di saat itu lah jenengan atau kita akan masuk di wilayah yang kelas 2 kelas toriko. Kita mulai beribadah niatin berseniat niat beribadah niatin memperindah takhaluk kita akhlak kita. Bahkan dimunculkan oleh Imam Ibnu Athaillah kemudian kita target sampai usul. Nah, kadang pun nggak ada wiritan terus nanti itu kasih terbukanya tirai yang menutup hati kita. Ini sakit dengan wiritan-wiritan yang dibimbing oleh jenengan. Sebab wiritan itu wonten isi bahasa wonten jihad. Jadi ketika kita wirid itu ada kekuatan untuk mencuci, mencemarakan kolbu. Wiritan itu tugasnya juga. Nah, tapi kelas 1 dan kelas 2 ini meskipun pun kasul atau mukasyafah ini muncul di manusia, tasik rentan ambles. Sebab 2 kelas ini tasik mengandalkan aku iso sing kelas syariah aku iso beribadah, aku iso tolek ganjaran. Aku ini tasik muncul. Sing kelas 2 aku iso wiridan.
aku iso punya karomah titik ketika ngomongan ini. Karena pun aku ini muncul ambles kelas itu, kelas saya kelas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala mudah terjatuhkan ketika aku atau ananianya muncul. Ini kelas 1 dan kelas 2. Tetapi kelas 1 dan kelas 2 akan sangat mudah ketika sampun ngintip di kelas 3. Ini itu kelas arifin, kelas sing sampun mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalimatnya simpel, tapi niki saged mendongkrak kelas 1 dan kelas 2 cepat bisa menangani semua rintangan. Nopo kelas 3 di sini munculkan la yarawna li anfusihim syai'an. Ketika beribadah boten ningali awak dhewe niku. Kalimatnya alhamdulillah aku dikuatno dikei kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala iso sembahyang. Ketika tadi bahasa Erois, alhamdulillah berkah. Ambil, tapi nek kelas marifat alhamdulillah itu wis ditoto kali pangeran ilmu wis disahno secara mentalku dadi pengembang bahasanya wis disahno mental oleh Allah Subhanahu sedulurnya. Dene iki aku ditugasi oleh Allah sebagai pembimbing memunculkan fatwa-fatwa dalil sedaya para pengikut-pengikut Nahdlatul Ulama menurut jasmana. Aku iso dibekali pangeran sangu teko. Nah, sedaya niku melihat nyambut teng pangeran sedaya. Dan pilih luwih nyatane ngeten. Niki contoh gamblang terakhir akal ilmu makrifat iki lebih cedhak. Kula utawa jenengan kadang-kadang ketika menjadi satu figur organisasi mudir umpamanya. Terkadang di saat pemilihan kita saingan. Umpamanya 9 pilihan umpamanya nggih. Ikokar dan dengan sampai kritis. Sebelum tak dapat mati apa tapi muncul jadi. Niki nek tiyang pun gak ada bekal sebagai arifin. Mangkel mboten enten jelas mergo apa carane ngene. Dia ngomong awon teng jenengan. Dikesaken oleh Allah di saat itu ngono. Dia punya mental sing sedikit rusuh bahasanya. Niku sing nonton sebenarnya. Dia mengkritik jenengan. Niku yang mengizinkan sih. Dia di saat itu menyakiti jenengan. Yang skenario di saat itu mampu berupaya berkata yang menyakiti jenengan sih penting. Menskenario. Nah maka kulo kita sing diilokno melihat iku yo kreasi Allah Subhanahu Wa Taala. Sing ditinggalin Allah yang dulu. Maka di saat itu jangan nggak punya mantel kritik Allah. Aku kok si Allah sudah praktis. Ningali ini tendukuri Allah Subhanahu Wa Taala yang niku Allah dan ningali belas. Itulah yang disebut dengan layaran nabi anfusihim. Mboten ningali figur manusianya langsung. Nah, kalimat niki adalah kalimat tasawufnya Imam Junaidi Al-Baghdadi. Selalu mengikut sertakan Allah di dalam setiap kondisi. Selalu mengikut sertakan Allah di dalam setiap keadaan. Bahwa Allah lah skenario utama. Allah lah yang memberi kekuatan. Allah lah yang orang itu jahat. Allah juga yang melakukan untuk kita. Orang itu sangat baik kepada kita. Allah lah yang berusaha menuntun kita menjadi lebih baik. Itu tidak tinggal melihat. Ini sebenarnya Allah. Itulah grup atau kelas arifin. Maka ketika sudah paham ilmu niki, insya Allah perseni hati lu ya, betul nggak ada subuh, pangeran, ini dia pangeran, kalau sing kritik aku ya pangeran, aku mangkal beda ya. Ketika orang itu ingin menjatuhkan saya, lah aku mangkal berong, sing ngelakon itu ya pangeran. Nah, itulah kelompok para arifin. Kelompok yang sing sampun ketemu dengan fitrahnya bahwa kita hidup itu kosong fana benar. Kita hanya sebagai wayang sing melaku dituntut dalam itu. Tiang tengriku pun berpikir mboten enten sedaya ngeten iki mboten enten namanya surya tapi ya. Kabeh pangeran itulah namanya yang tidak bisa disembarangan ucapkan di forum.
ngeten iki pangeran. Unsur dari wahdaniyah pangeran yang muncul kita hanya kaumiyah yang digerakkan oleh Allah. Itulah ketika kita udah ada ilmu tingkatan arifin, maka yes sekali kulo barang itu karuan namanya mengetahui urun dari para guru dan dari kitab-kitab para ahli tasawuf. Kita praktekkan sama-sama. Ketika kelas ini pun kita ketahui, oh tiba kelas utama ini kelas yang mentok bisa diikhtihari manusia. Kepingin dadi wali pun niku hae pangeran, wis tak kei wali es kadret. Niku pun hae pangeran malih, mboten saged kita ikhtiyaraken. Kepingin kita dadi napa nggih sakti jenengan wis pasrahaken pangeran. Niku pun enten rumusé pangeran nyambut. Oh, pantes kok sik kei tak kei jret. Nah, maka padang tobat. Tapi nek kita sing ikhtiar, nah kita sing kelas 2 dari kelas 3. Mungkin nih mau sekilas makin dipermateng apa ya hati. Itulah ketemunya fitrah kita di kelas arifin bahwa kita menyatu dengan Allah secara nur rohbaniyah kita. Supaya kita adalah unsur dari aplikasi Allah yang ada di bumi Allah. Berkasih nggak dengan kata, mbok pilih kulo 14-an kulo niat minter kulo wates niku namung napa share bahasa iki napa sing kulo ketahui dari para kiai namung kulo pantulaken dumateng kanca-kanca cek semakin kita khidmatan jaman iki bukan hanya sekedar khidmatan organisasi kita khidmati langsung ke Rasulullah itu ke Allah Subhanahu wa taala agar kita sedaya niki tertularkan kepada anggota-anggota minimal cek sedaya kembali kepada fitrah tunas atau perjanjian awal manusia ini sing mesti selamat dari Kanjeng Nabi. Bangsa yang kampung para kiai menggunakan kelakar dadi keluarga dalam Rasulullah. Betul ahlul bait tapi ya. Atas keluarga menene wae sapa aja tuh mau panang dari Kanjeng Nabi. Pun enten rumusane enten perjanjian khusus Kanjeng Nabi bisa dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dan tidak bisa disampaikan. Sing dimawon setelah diberkahi diberi maunan kita ngapun dengan kadang ngapun dengan kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.